Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil survei perilaku konsumen di Migacuan Semarang. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya, Michelle, lalu akan ada Vera, Lydia, Devi, dan Rintani yang juga akan menjelaskan mengenai poin-poin yang telah kami temukan dalam hasil survei ini. Mengenai profil perusahaan, Migacuan adalah anak perusahaan dari PT Sapora Abadi yang merupakan restoran mie yang memberikan price to quality terbaik di kelasnya. Nilai-nilai yang selalu dibangun dan dijaga adalah quality, service, and cleanliness. Mie Gacuan menjadi tempat bersantap mie yang terbaik dan terbaik terutama bagi pelajar dan mahasiswa, di mana mereka bisa menongkrong sambil mengerjakan tugas, mengobrol dengan santai, dan juga eksis bareng. Dengan tempat yang menarik dan juga dilengkapi dengan fasilitas seperti wifi, colokan listrik, musik-musik terupdate, dijamin akan membuat customer semakin betah dan selalu ingin kembali lagi. Selanjutnya, Mie Gacuan memiliki berbagai andalan menu. Untuk andalan menu mie mereka memiliki 3 varian. Yang pertama mie angel yang tidak pedas sama sekali. Yang kedua ada mie setan yang rasanya asin pedas. Dan kemudian ada mie iblis yang rasanya manis pedas. Selain itu juga terdapat dimsum. Yang sangat rekomendasi adalah dimsum udang keju, dimsum siomay, udang rambutan. Namun selain itu juga ada varian lain seperti lumpia, ceker, pangsit goreng, dan sebagainya. Ada juga berbagai varian menu minuman seperti mereka memiliki Milo, es lemon, dan berbagai-nya. Cuman yang sangat menjadi andalan mereka ada 4 varian untuk yang di cabang Semarang yang menjadi tempat survei kami, yaitu ada es genderuwo, es tuyul, es sundul bolong, dan es pocong. Es genderuwo dan es tuyul mereka itu hampir sama, modelnya seperti es buah, tapi es tuyul itu ukurannya lebih kecil daripada es genderuwo. Sedangkan untuk es sundul bolong mereka tuh cenderung rasanya lemon dan segar, dan di dalamnya tuh buah-buahnya memang diberi buah yang cenderung mengandung rasa asam yang banyak vitamin C-nya. Ya, semua buah bervitamin, tapi ini bervitamin C. Lalu ada es pocong, ini susu dicampur dengan gula dan karamel dan sedikit kopi. Untuk visi dan misi Mie Gacuan, visi mereka adalah menjadi merek restoran mie dengan jaringan terbesar di kelasnya, dan misi mereka membangun struktur operasional yang efektif dan efisien, menyediakan menu bernilai maksimal dengan harga yang terbaik, inovasi tanpa henti sesuai dengan kebutuhan dan tren zaman. Untuk sejauh dari pandangan kelompok kami, Mie Gacuan telah sukses menjalankan visi mereka karena mereka telah memiliki cabang hampir di seluruh pulau Jawa, dan di setiap kota mereka paling tidak ada setidaknya 1 hingga 2 cabang, dan kota-kota tersebut pasti yang mereka pilih adalah kota-kota yang besar dan menjadi destinasi wisata, destinasi pendidikan. Selanjutnya untuk lokasi. Cabang pertama adalah Jalan Kompol Maksum nomor 282 Paterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50242. Cabang kedua berada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 55 Sumur Broto Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi ini kita bisa melihat bahwa Mie Gacuan dalam memilih cabang, mereka cenderung memilih daerah yang dekat dengan area pendidikan karena pangsa pasar mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Hal ini juga bisa dilihat dari penentuan harga mereka yang bisa dibilang terjangkau dan cukup murah, sehingga mahasiswa dan pelajar bisa tetap berjajan pada tempat mereka tanpa menghabiskan aset mereka. Dan selanjutnya, untuk tempat atau ruangan. Tempat dan ruangan yang berada di Mie Gacuan Semarang sangatlah nyaman dan luas. Tempat yang nyaman membuat pengunjung semakin betah di tempat. Desain tempat di Mie Gacuan Kompol Maksum ini cocok untuk para pengguna Instagram karena tempatnya sangat estetik dan memiliki pencahayaan yang cukup bagus. Untuk ruang produksi, di mana dalam kasus ini adalah dapur model open kitchen yang digunakan oleh Mie Gacuan. Jadi kita bisa melihat secara langsung bagaimana makanan kita dibuat, minuman kita dibuat, dan kemudian hingga proses pengantarannya. Selain itu, di seberang open kitchen ini, mereka menyediakan tempat duduk khusus untuk Gojek dan Grab untuk mereka menunggu. Bisa juga digunakan sebagai tempat menunggu menu take away, tapi lebih disarankan untuk Gojek dan Grab karena kursi-kursi ini memang sudah disediakan oleh mereka dan juga disediakan kemasan minuman gratis. Terkadang bisa
Dan umumnya biasanya sejauh pengamatan kami itu air mineral, tapi bisa beraneka ragam, tergantung pada kebijakan pada hari itu apa adanya. Waktu operasional pelayanan pada mie gacoan di Jalan Kompol Maksum nomor 282 Peterongan Kota Semarang, Jawa Tengah yang dibuka setiap hari pada pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Setiap harinya, mie gacoan ini sangat ramai pengunjung. Jika Anda ingin mencicipi atau mencoba mie gacoan ini, Anda harus datang lebih awal agar tidak terjadinya antrian panjang. Profil objek perilaku konsumen pada mie gacoan Semarang, yaitu yang pertama 1, jenis kelamin. Berdasarkan hasil yang telah kami survei, sebanyak 100 responden, persentase yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 75% dan persentase laki-laki sebanyak 25%. Yang kedua, umur. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan pada pengunjung mie gacoan, rata-rata rentan umur 15-20%, sebanyak 82% responden. Lalu umur 21-25 sebanyak 17% dan umur 25-30 sebanyak 1%. Yang ketiga, pekerjaan. Banyaknya pengunjung yang sering mengunjungi mie gacoan ini rata-rata pekerjaannya sebagai mahasiswa atau pelajar dengan persentase sebanyak 66% dan bekerja sebanyak 34%. Yang keempat, penghasilan. Rata-rata rentan penghasilan pengunjung yang ada di mie gacoan ini sebagai pelajar sebanyak 200-500 ribu per bulan. Sebagai mahasiswa sebanyak 500-1 juta dan sebagai pekerja sebanyak 1.200-3 juta per bulan. Hasil data yang telah kami peroleh pada penyebaran kuesioner pada bulan Oktober lalu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku konsumen yang berada di mie gacoan Semarang. Dan mengapa alasannya kami mendesain kuesioner semenarik mungkin agar pengunjung tidak bosan mengisi kuesionernya. Yang pertama, informasi. Menurut hasil data diagram yang kami peroleh, bagaimana mie gacoan menyampaikan informasinya dan bagaimana pelayanannya bisa dilihat dari presentasenya. Presentase sangat setuju sebanyak 47%, presentase setuju sebanyak 52% dan presentase tidak setuju sebanyak 1% dan presentase sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dapat disimpulkan bahwa mie gacoan telah memberikan informasi yang tepat dan jelas dan pelayanannya pun bagus. Halo, nama saya Veronica Maharani, NIM B11 2018 05192. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai order taking. Pertanyaan yang kami cantumkan dalam bagian order taking adalah dalam menerima pesanan, pelayanan mie gacoan mengerjakan dengan cepat dan akurat. Tujuan kami dalam menanyakan pertanyaan tersebut adalah kami ingin mengetahui apakah pelayanan di mie gacoan cepat dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dan ketika sebuah produk tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan, maka pelanggan tentunya akan merasa tidak puas. Berikut ini adalah diagram yang telah kami cantumkan. Sebanyak 68% responden kami ini memilih untuk setuju. Hal ini menandakan bahwa mie gacoan belum dapat maksimal dalam memberikan pelayanannya dan menerima pesanan pelanggan. Hal ini tentunya dapat dimengerti dan dimaklumi, karena mie gacoan memiliki sistem antrian yang berbeda dari restoran lainnya. Untuk memesan makanan di mie gacoan, para pelanggan harus memilih tempat duduk terlebih dahulu baru memesan makanan. Dengan sistem yang seperti ini, tentu akan timbul masalah bagi mereka yang datang sendiri, karena mereka mau tak mau harus memesan makanan terlebih dahulu, kemudian setelah usai memesan di kasir, mereka akan menunggu waktu yang cukup lama untuk memperoleh tempat duduk. Tentunya dengan perut yang lapar, perilaku manusia cenderung menjadi lebih agresif, sehingga sebagian responden memilih untuk tidak setuju. Lalu berikutnya adalah payment. Saya akan menjelaskan mengenai payment. Dalam bagian ini, kelompok kami ingin mengetahui seberapa efektif sistem pembayaran atau payment di mie gacoan. Pertanyaan yang kami pilih dalam segmen ini adalah pembayaran mie gacoan dapat dilakukan cash dan cashless.
Migacoan menawarkan pembayaran melalui cash, ShopeePay, GoPay, dan card, yang dimana pilihan metode pembayaran dengan ShopeePay belum banyak kita jumpai dalam restoran lainnya. Serta dengan memilih metode pembayaran tersebut, Migacoan telah memberikan solusi pada pelanggan yang memiliki sisa saldo minimum di ShopeePay, karena prosedur untuk mengeluarkan sisa saldo di ShopeePay sangatlah rumit, kita mengetahui itu kan. Lalu berikut adalah ada diagram hasil kuesioner kami. Sebanyak 63% pelanggan setuju. Karena di situ tuh ada 2 kasir, dan 2 kasir ini tuh yang satu untuk pemesanan dine-in dan yang satu khusus untuk Gojek, Grab, pokoknya pemesanan yang take away gitu. Jadi kalau mau makan di sana, kalau mau dine-in, itu tuh harus antrinya tuh panjang banget sampai melebihi batas antri. Jadi banyak pelanggan yang kepanasan kalau hujan kehujanan. Karena maka dari itu sebanyak 63% orang itu setuju, karena kan tidak semua orang mau berpanas-panasan dan kehujanan memesan makanan. Berikutnya adalah billing. Billing yang dimaksud dalam bagian ini adalah nota atau struk yang diterima oleh pelanggan dari Migacoan. Sehingga pertanyaan yang kami ajukan dalam bagian ini adalah struk pembayaran yang diberikan oleh Migacoan jelas dan terperinci. Melalui lampiran gambar yang ada di PPT ini, kita dapat melihat berapa detail Migacoan dalam struk mereka. Mereka mencantumkan nama restoran, alamat restoran, tanggal transaksi, jam transaksi, nama tamu, yang kemudian diisi dengan nomor meja, pelayanan tamu, jumlah tamu, nama kasir, menu yang dipesan, serta PPN 10% total potongan, dan kontak restoran yang bisa dihubungi. Berikut juga kami lampirkan diagram dari hasil kuesioner kami dengan detail yang sangat detail sekali menurut kami di struk Migacoan tersebut. Responden kami 53%-nya sangat setuju. Ini artinya Migacoan unggul dalam aspek billing. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan responden sangat setuju banyak karena kertas struk yang digunakan oleh Migacoan itu kualitasnya lumayan bagus dan tidak mudah pudar tintanya. Sehingga bila pelanggan ingin kembali entah seminggu, 2 minggu, atau sebulan kemudian, mereka masih menyimpan struk, dan jika ingin memesan pesanan yang sama, pesanan yang ada di struk sebelumnya itu masih bisa dibaca. Selanjutnya ada consulting. Dalam poin ini, tujuan kami adalah mengetahui apakah Migacoan memiliki menu makanan yang sesuai dengan selera pengunjung. Meskipun pilihan menu makanan yang ada di Migacoan tidak sebanyak dari restoran-restoran lainnya. Berikut ada contoh lampiran gambar di PPT itu menu-menu dalam Migacoannya. Di menu itu tuh terdapat 8 jenis makanan, terus ada berbagai macam dimsum, lalu ada juga 14 varian minuman. Dan di situ juga ada diagram hasil kuesioner dari kelompok kami. Berdasarkan diagram tersebut, kami menyimpulkan bahwa 28 menu yang ditawarkan oleh Migacoan itu cukup karena sebanyak 56 responden memilih sangat setuju. Hal ini tentunya juga didukung oleh nama-nama yang digunakan di Migacoan, karena Migacoan itu menggunakan nama-nama yang berasal dari hantu terkenal di Indonesia. Seperti contohnya saja minumannya. Minumannya itu ada es genderuwo, es pocong, es tuyul, es umbul bolong, dan nama mie-nya juga ada mie setan, mie iblis. Mungkin dari sana untuk memikat para pelanggan dan dengan keunikan yang dimiliki oleh Migacoan itu tersendiri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lydia Novitasari. Kemudian dengan saya Lydia Novitasari, NIM B11 2018 05009. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai safekeeping di area Migacoan. Safekeeping merupakan aspek di mana kita akan membahas mengenai keamanan di sekitar Migacoan. Pertanyaan yang kami cantumkan dalam kuesioner kami yaitu keamanan sekitar outlet Migacoan sangat terjaga, ada CCTV dan tukang parkir. Migacoan memiliki tempat parkir yang sangat luas dan terbuka. Ada kurang lebih 3 tukang parkir yang bertugas di Migacoan. Selain itu, area Migacoan dilengkapi pagar besi yang tinggi di depan dan di belakang
parkir belakang. Sedangkan untuk CCTV ada hampir setiap sudut ruangan kecuali kamar mandi. Setelah kita melakukan observasi masyarakat dan pengisi kuesioner, 61% setuju dengan pertanyaan tersebut. Kemudian 1% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju, dan 38% sangat setuju terhadap safekeeping di area Mi Gajoan. Selanjutnya ada hospitality. Dalam indikator ini, kelompok kami ingin mengetahui tentang pelayanan yang diberikan oleh Mi Gajoan. Hal ini tentunya aspek yang sangat penting karena Mi Gajoan selalu ramai dengan pengunjung, sehingga pelanggan mengekspektasikan bahwa mereka dilayani dengan baik, ramah, dan cepat. Maka pertanyaan yang kelompok kami gunakan dalam indikator ini yaitu pelayanan Mi Gajoan sangat ramah dan sopan. Kemudian hasil dari kuesioner yang kami sebarkan yaitu 54% mereka setuju, 9% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju, dan 30% sangat setuju tentang hospitality di dalam Mi Gajoan. Yaitu dalam kesimpulannya, Mi Gajoan sangat ramah dan sopan. Kemudian ada exception. Dalam indikator ini, kelompok kami ingin mengetahui seberapa efisienkah, seberapa efektifkah Mi Gajoan digunakan untuk tempat menggelar suatu acara. Maka dengan indikator ini, kita menggunakan pertanyaan, Mi Gajoan dapat dijadikan tempat untuk meeting, atau arisan, atau acara ulang tahun, atau nonton bareng, atau acara lainnya. Kemudian hasil dari observasi kami, hasil dari kuesioner kelompok kami yaitu untuk exception 25% tidak setuju, 2% sangat tidak setuju, 25% sangat setuju, dan juga 48% mereka setuju dengan pendapat tersebut. Customer satisfaction. Dalam indikator ini, tujuan kami melakukan observasi yaitu untuk mengetahui apakah konsumen, pengunjung Mi Gajoan puas dengan pelayanan yang diberikan Mi Gajoan. Setelah kami lakukan observasi dengan menyebar kuesioner, dapat disimpulkan bahwa customer satisfaction dalam Mi Gajoan yaitu sebesar 64% mereka setuju dengan anggapan tersebut, 1% tidak setuju, 1% sangat tidak setuju, dan 34% mereka sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa mereka beranggapan bahwa Mi Gajoan memberikan pelayanan yang baik. Saya Devi Ranti Pratiwi, NIM B11 2018 05082. Saya ingin membacakan slide Customer Loyalty. Pada indikator ini, kami ingin mengetahui apakah Mi Gajoan memiliki pelanggan yang setia, yang dimana pelanggan ini terus-menerus kembali untuk menikmati produk Mi Gajoan, atau bila konsumen tersebut baru pertama kali menikmati produk Mi Gajoan, apakah mereka ada pandangan untuk kembali lagi untuk menikmati produk Mi Gajoan. Dan pertanyaan yang kami cantumkan adalah, saya akan berkunjung kembali dan merekomendasikan Mi Gajoan kepada orang lain. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, low involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen. Terdapat 3 pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. Pertama, pendekatan interpretif. Kedua, pendekatan tradisional. Ketiga, sains pemasaran. Proses pengambilan keputusan, pengenalan masalah atau problem recognition, mengevaluasi alternatif evaluation, evaluasi pasca pembelian atau post purchase evaluation, pencarian information source, keputusan pembelian force decision. Yang mempengaruhi
pembuatan, keputusan pembelian, motivasi atau motivation, persepsi atau perception, pembentukan sikap, attitude formation, integrasi, integration. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.